Apakah milenial di Kabinet Jokowi Maruf bisa menghadapi tantangan birokrasi, politik hingga ekonomi dalam 5 tahun ke depan? Untuk membahasnya telah hadir di studio Wakil Menteri Perdagangan Bapak Jerry Sambuaga dan Ekonom Afiliani. Selamat malam Mbak Afi dan juga Pak Jerry, apa kabar? Kita langsung pertanyaannya ke Pak Jerry mengenai milenial. Anda sebagai salah satu milenial di Kabinet Indonesia Maju sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Nah, ini bagaimana Anda menjawab keraguan mengenai kinerja kaum milenial itu sendiri? Ya, baik. Saya pikir memang yang namanya penilaian opini sih wajar-wajar saja ya. Setiap individu berhak untuk memberikan penilaian, memberikan pendapat ya, dan juga memberikan sikap. Tapi kan ujung-ujungnya kita lihat bagaimana ini pembuktian kepada masyarakat, kepada publik melalui program-program ya dalam bentuk kebijakan yang mungkin dilakukan di kementerian terkait. Kalau dalam posisi saya ini sebagai Wapendak mungkin dalam Kementerian Perdagangan. Dan kebetulan kemarin waktu saya dipanggil oleh Pak Jokowi, Pak Presiden, ada beberapa hal yang menjadi prioritas ya. Pertama itu adalah yang beliau sampaikan langsung kepada saya, arahannya adalah bagaimana kami menyelesaikan perjanjian-perjanjian internasional ya, khususnya di kawasan Uni Eropa yang belum selesai, yang belum rampung, yang memang harus diselesaikan dengan target secepat mungkin. Dan tentunya itu beliau secepat mungkin ada target waktunya tidak Pak Jerry? Itu yang nanti akan kami bicarakan secara teknis di kementerian bersama dengan Pak Menteri. Karena bagaimanapun tugas saya adalah membantu Menteri dalam mendeliver dan juga mengeksekusi itu. Dan tentunya yang kita lihat filosofi Pak Presiden ini kan adalah bagaimana membuat sesuatu menjadi deliverable ya. Deliver tidak hanya sent ya, artinya dampak dari kebijakan dan dampak dari program itu harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan tentunya yang juga selalu ditekankan oleh Pak Presiden adalah kinerja tim ya. Ini kan koordinasi antar juga instansi terkait ya, dan juga kementerian yang lain ya, karena bagaimanapun juga kalau kita bicara soal perdagangan internasional di mana saya difokuskan untuk itu, kami harus juga bekerja sama dengan instansi lain. Dalam hal ini misalnya Kementerian Luar Negeri. Ya, sebelum kami dilantik, kebetulan saya dengan Pak Mahendra Siregar sudah berulang kali dan juga sudah berdiskusi secara lebih spesifik terkait dengan tupoksi yang mungkin kita akan bisa selaraskan bersama-sama. Dan tentunya itu menjadi hal yang menurut kami menjadi kunci untuk bisa mencapai seperti yang Pak Jokowi sampaikan kepada kami. Tapi sebagai seorang yang dianggap kalangan milenial di Kabinet Indonesia Maju, Anda ataupun sebagai kaum muda ini kesannya ataupun identiknya dengan sebuah terobosan. Nah, ini terobosan apa yang kemudian Anda siapkan, terutama untuk Kementerian Perdagangan? Betul. Jadi memang melihat makna milenial itu kan berarti kan perspektifnya kan lebih kepada hal-hal yang instan, cepat ya, dan juga praktis begitu ya. Saya pikir dengan kontribusi saya sebagai Wapendak di situ adalah dengan memberikan hal-hal yang mungkin lebih praktis secara birokrasi ya. Lalu mungkin secara efisiensi fungsi dan juga maksimalisasi peran tugas yang mungkin yang tadinya mungkin berbenturan satu sama lain ya. Mungkin dengan saya di situ bisa lebih melihat secara terperinci dan terpisah dan juga lebih tidak sebagai bagian dari kebijakan yang satu paket, karena selama ini salah satu kunci yang menjadi miss adalah kurang koordinasi di dalam internal dan juga eksternal. Nah, ini yang mesti kita catat. Posisi Wamen dan juga Menteri tidak akan tumpang tindih ya Pak Jerry? Ini saya ingin sampaikan. Jadi begini, seperti yang Pak Presiden sampaikan adalah visi misi itu yang adalah visi misi Presiden, bukan visi misi Menteri. Artinya justru disitulah ini menjadi pegangan kita ya. Komando tegak lurus dari Presiden yang kita lihat, yang kita jadikan rujukan, kita jadikan panutan, kita jadikan pegangan. Jadi artinya ini memudahkan kami justru untuk sebagai anggota kabinet, sebagai Menteri dan Wamen untuk bisa melihat. Jadi poinnya cuma satu ya, visi misi Presiden kita terjemahkan dalam bentuk program itu yang kita deliver dan kita kerja sama-sama bersama juga dengan apart-apart kita di bawah seperti Dirjen, Sekjen, Irjen dan seterusnya. Nah, artinya ini yang menjadi jawaban terhadap bagaimana fungsi koordinasi, fungsi sinergi dan juga fungsi eksekusi di lapangan. Nah, dari sudut pandang sebagai seorang ekonom, Mbak Afi, bagaimana Anda melihat kepemimpinan di Kementerian Perdagangan kali ini antara Menteri dan juga Wakil Menterinya dari kalangan milenial seperti itu? Ya, menurut saya gini, milenial tuh menjadi penting. Kenapa? Kalau kita lihat milenial ini orang yang suka ide-idenya, katanya ide gila gitu ya. Dan kadang-kadang mereka bisa mempercepat proses gitu. Nah, tapi memang nanti di dalam birokrasi sendiri juga harus dibereskan. Jadi jangan sampai nanti milenial ini punya ide-ide bagus, tetapi karena birokrasi kita belum berubah, akhirnya nanti yang kena KPK gitu loh. Jadi harus ada diskresi menurut saya. Jadi polisi-polisi harus bersifat diskresi yang mana nanti mereka bisa melewat jalur itu. Karena kalau enggak, menurut saya lama. Apalagi kalau mengatakan birokrasi diberesin dulu, wah jangan harap 2-3 tahun juga nggak akan beres. Gitu ya. Jadi menurut saya mungkin Pak Jokowi sudah mengatakan ada omnibus law, terus kemudian juga mengatakan ada diskresi. Saya rasa itu sudah harus dibicarakan dengan aparat hukum supaya diskresi-diskresi ini bisa mempercepat ya. Karena yang kedua, PR perdagangan ini
berat. Ada perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Betul. Nah, luar negeri itu yang tadi dikatakan, saya sempat ngobrol tadi ya. Kalau luar negeri itu memang harus koordinasi dengan Menteri Luar Negeri karena isunya sekarang adalah sejak era proteksionisme. Kita banyak sekali tantangan ekspor kita di negara-negara terutama Amerika, kemudian sebentar lagi kemungkinan juga di Pakistan dan beberapa negara lain gitu. Nah, kalau itu terjadi ekspor kita kan makin lama makin turun. Nah, disinilah tugas harusnya salah satu, entar kalau misalnya wamennya bagus juga ya, itu untuk bernegosiasi bagaimana kita tetap bisa dengan model barter gitu, sehingga kita harus tahu dan harus koordinasi dengan apa, perindustrian pastinya gitu. Nah, ini bagaimana menjawab tantangan tadi dari birokrasi dan juga perdagangan luar negeri sendiri, Pak Jerry? Jawabannya kita tunggu, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Mantap. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Jerry, ini tadi dikatakan oleh Mbak Afi mengenai tantangan di birokrasi. Bagaimana Anda akan menemukan terobosan mengenai ini? Iya betul, jadi memang yang namanya birokrasi di mana-mana hampir semua sama. Mau di negara yang paling maju pun seperti itu. Mementingkan proses ya, proses oriented ya, bukan hasil sebetulnya. Karena memang tugasnya birokrat seperti itu. Nah justru di sinilah kita, makanya ini pentingnya ada posisi-posisi politik seperti menteri dan juga wakil menteri yang memang sebetulnya ditugaskan untuk mampu memangkas beberapa hal dan juga beberapa obstacle atau hambatan yang memang ditemui di dalam sebuah birokrasi. Yang mungkin terobosan yang kami bisa lakukan adalah tentunya dengan memangkas mungkin contohnya ya, yang mungkin kita bicara soal teknis, ya proses-proses perizinan-perizinan atau mungkin hal-hal yang sifatnya prosedural yang mungkin harus ditemukan dalam berbagai ketentuan-ketentuan setiap peraturan atau regulasi. Yang kedua mungkin kita bisa berbicara soal bagaimana SOP-SOP ya, SOP-SOP yang mungkin selama ini sudah menjadi standar, yang selama ini sudah menjadi aturan baku yang mungkin kita bisa revisi beberapa hal yang sehingga itu bisa memudahkan kami untuk bekerja dan untuk mengeksekusi sesuatu. Nah, tetapi yang paling penting sebetulnya adalah tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga soal hasil. Ya, kita akan bisa bilang eksekusi penting, tapi kalau eksekusi penting hasilnya juga tidak membawa manfaat yang positif untuk kita kan artinya juga tidak membuahkan hal yang positif. Ya. Ini sudah koordinasi ataupun komunikasi dengan Pak Menteri Betul, sendiri? jadi memang saya sekali lagi bahwa saya harus berkoordinasi dengan Pak Menteri dan memang pada saat hari pertama setelah saya dilantik, saya langsung lapor kepada beliau, menghadap kepada Pak Menteri bahwa hal-hal yang memang menjadi prioritas secara global. Tetapi secara teknis dan secara administrasi dan juga secara secara implementasi mungkin kami akan lebih konkretkan dan akan lebih rumuskan ya, formulasikan dalam waktu dekat ini. Mungkin besok ini hari kerja hari Senin ya. Nah, kita akan coba list down beberapa hal yang menjadi prioritas dan tentunya ini menjadi catatan. Dan yang paling penting yang saya ingin tekankan dan juga seperti yang Pak Presiden sampaikan, ini garis komando harus jelas ya. Tidak ada namanya visi menteri, ada visi presiden. Nah, ini sangat-sangat membuat kami menjadi termotivasi dan nyaman dan juga menjadi solid. Kenapa? Karena kita bisa menerjemahkan itu dengan melihat kepada satu komando. Baik, Pak, jadi ini garis komando jelas. Tapi apabila kita lihat dari latar belakang, Anda kan kemudian dari Golkar, Menteri Perdagangan sendiri dari partai yang berbeda, dari PKB. Sekali. Nah, apakah bisa memastikan bahwa Kementerian Perdagangan ini lepas dari ataupun tidak ada kepentingan politik di dalamnya? Saya pikir justru kekayaan ya, artinya perbedaan yang membuat kita menjadi solid ya. Seperti sebuah kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda tetapi tetap satu. Artinya justru ini ada masukan, ada perspektif, ada pendapat, ada aspirasi, ada suatu hal yang memang berbeda mungkin dari segi view, dari segi sudut pandang, tapi justru akan semakin mengerucut, melengkapi hal-hal yang memang sifatnya membutuhkan banyak opini, banyak masukan, ya, banyak terobosan. Nah, itu yang kita akan olah, kita akan manage. Perbedaan usia juga tidak akan menjadi masalah? Justru itu menjadi pelengkap, saya pikir ya. Mungkin dari sisi yang lebih senior, bisa melihat dari perspektif yang lebih, lebih wise ya. Dari sisi milenial, mungkin bisa lihat dari sisi yang lebih instan. Yang digabungkan instan, tetapi juga wise, tetapi juga mampu mendeliver. Nah, saya pikir itu satu hal yang cukup dinanti-nanti oleh masyarakat, apalagi seperti yang Pak Presiden sampaikan. Yang penting itu dampaknya. Dampaknya jangan hanya sekedar laporan, tetapi dampaknya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Oke, nah kembali kepada arahan Presiden, salah satunya kepada Wamendak ini sendiri adalah mengenai perjanjian ataupun perdagangan internasional. Tapi sebelum ke Pak Jerry, kita ke Mbak Afi dulu. Mengenai catatan perjanjian dan perdagangan internasional untuk saat ini Indonesia seperti apa? Ya, kebanyakan kita saat ini kan kalau kita lihat ya di WTO juga kita banyak kalah sebenarnya ya. Jadi memang diplomasi kita tuh masih sangat kurang ya. Terutama kita terlalu ikut apa yang katanya negara entah itu eksportir atau importir ya. Termasuk
tenaga kerja itu juga menjadi PR karena selama ini kan isunya tenaga kerja asing banyak, tapi sejauh mana memang dibutuhkan atau tidak. Bargaining gitu. position-nya masih lemah menurut Anda? Iya, menurut saya itu masih lemah ya, karena kita bisa lihat selama ini juga banyak kekalahan yang kita hadapi menghadapi negara-negara itu, dan sekarang ini tantangan lebih berat karena sudah ada kejelasan bahwa proteksionisme itu tidak hanya Amerika tapi hampir semua negara mulai melakukan hal yang sama. Nah, oleh karena itu mungkin posisi competitiveness kita nih harus dilihat lagi terutama di sektor industri ya. Nah, perdagangan ada juga PR yang menarik harus diangkat nih ya. Karena sekarang ini kita lihat e-commerce ya 4.0 yang selalu diomongin, itu ternyata kalau dilihat 70% malah banyak kan barang import dibandingin kita yang ekspor gitu. Jadi ini tantangan tersendiri, harus mencari kerjasama dengan bea cukai karena ternyata kalau kita beli barang sedikit nggak perlu PPN, tapi kalau importir itu kena PPN misalnya. Jadi nanti harus lebih mendetailkan lagi yang menguntungkan masyarakat tetapi tidak merugikan negara gitu. Kalau tidak kan artinya devisa kita makin banyak keluar dengan adanya perdagangan. Ini membedah satu persatu dulu mengenai perjanjian internasional, ada beberapa kemudian yang belum rampung kaitannya dengan proteksionisme. Ini akan seperti apa Pak Jerry? Jadi begini, ini menyambung tadi merespon yang Mbak Afi sampaikan. Ini menarik soal perjanjian nasional begini. Mungkin tambahan dari saya begini. Ketika kita mempunyai banyak KBRI, KJRI ya yang memang merupakan perwakilan kita ya di berbagai kota, di berbagai negara, mungkin lebih dari hampir mendekati 100 negara mungkin. Itu mungkin akan kita bisa lebih maksimalkan ya secara fungsi dan juga secara peran ya. Artinya harus ada koordinasi dengan Kementerian Luar Pastinya Negeri. begitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena begini, sebelum saya di sini kan saya sebagai anggota DPR RI Komisi 1 yang membidangi luar negeri salah satunya. Dan situ kami sering melakukan pengawasan kepada para dubes kita, para konjen kita dan sampai kepada kantor dagang kita di luar negeri yang memang semestinya bisa lebih dimaksimalkan untuk beberapa tempat yang memang strategis yang bisa menjadi potensial partnership untuk beberapa negara. Kenapa? Karena mereka itu adalah ujung tombak kita untuk berdagang, ya, untuk membuka akses, untuk menarik pengusaha-pengusaha di negara setempat, untuk mengajak mereka terlibat, untuk mengajak mereka untuk mengenal Indonesia sehingga mereka bisa membawa apa yang mereka bisa bawa ke kita. Nah, itu yang sebetulnya seharusnya bisa lebih diberdayakan dan lebih dimanfaatkan lagi. Karena kenapa? Karena selama ini kita jangan hanya melihat hubungan luar negeri itu hubungan politik. Oke lah, itu hubungan politik informal yang bilateral, oke. Tetapi ujung-ujungnya, ya kan, at the end of the day, yang paling penting itu adalah bagaimana kita memetik manfaat dan memberdayakan itu lewat apa? Salah satunya lewat perdagangan. Nah, perdagangan itu yang menjadi ujung tombak salah satunya adalah yaitu para dubes kita, para konjen kita, bahkan sampai atas perdagangan kita yang memang ya seharusnya bisa menjadi fungsi dalam tanda kutip berdagang untuk bisa menarik dan juga bisa melibatkan pengusaha-pengusaha mereka untuk masuk kita yang ujung-ujungnya akan bisa lebih meningkatkan perekonomian kita. Baik. Kita akan nanti membahas lebih mendalam lagi mengenai e-commerce tadi yang disebutkan oleh Mbak Afi, tantangan berikutnya yang harus kemudian dijawab dan diselesaikan. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu, pemirsa. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Jerry mengenai tantangan di bidang e-commerce, mengenai 70% ini masih impor dan diharapkan ada solusi yang tidak hanya menguntungkan masyarakat tapi juga menguntungkan negara nih. Ya, kalau memang kita lihat e-commerce ya, startup ya kita kan ya keberpihakan pemerintah kan sebetulnya adalah untuk menggairahkan pasar ini dengan tentunya melibatkan pengusaha-pengusaha muda ya, pengusaha-pengusaha muda yang memang passionate di bidangnya dan juga mempunyai ketertarikan untuk mengembangkan itu. Dan salah satu contohnya adalah beberapa tokoh yang memang menjadi katakanlah tokoh-tokoh startup bahkan sekarang sudah menjadi bagian dari kabinet Indonesia Maju ya. Itu artinya memang perhatian pemerintah kepada para pengusaha ini cukup besar dan tentunya kita juga mempunyai target sebetulnya ya. Ada beberapa certain amount yang memang kita targetkan dalam setahun untuk bisa goal ya. Tapi mungkin selain itu kita juga bisa bicara, kalau kita bicara startup kita juga tidak hanya soal perdagangan soalnya Mbak. Kita banyak lintas sektor menurut saya kan, lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan finance ya, berhubungan dengan keuangan dan tentunya melibatkan institusi peminjam ya seperti bank dan lainnya sebagainya. Karena kenapa? Karena biasanya startup ini kebetulan saya juga ada beberapa startup yang saya geluti itu banyak berhubungan tidak hanya juga dengan komoditas atau mungkin produk, tetapi juga lebih kepada akses dana. Nah, ini yang menurut saya penting. Bagaimana menggairahkan itu lewat contohnya keberpihakan terhadap para pengusaha startup untuk bisa mendapatkan akses ke pinjaman atau dana yang lebih konkret ya kan, yang lebih tidak ada syarat-syarat yang lebih jelimet atau ribet ya. Karena kenapa? Karena ujung-ujungnya kreativitas, pemikiran atau inovasi untuk berusaha itu ada sebetulnya. Tetapi kadang-kadang mentoknya apa? Mentoknya di dana. Oke lah, kita bisa pikir untuk kita menjual konsep, tetapi kan tidak segampang itu untuk mencari investor dari luar untuk bisa menanamkan investasi secara instan kan. Nah, itu saya pikir
kuncinya adalah kalau kita bicara e-commerce dan startup dan segala macam itu harus banyak melihat aspek-aspek lain yang mungkin penekanannya bukan lebih banyak kepada industri atau mungkin lebih banyak kepada jasa atau produknya, tetapi lebih kepada akses fundnya, dananya yang mungkin harusnya bisa mungkin diperkuat lewat fungsi-fungsi pemerintah. Oke. Nah, selain akses dana, Mbak Afi, ini mengenai pasar. Seberapa urgent sebetulnya Kementerian Perdagangan atau pemerintah ini bisa membuka pasar baru agar daya saing kita meningkat, tidak kalah misalnya dengan negara tetangga seperti Vietnam? Ya. Jadi gini, memang ini harus ada koordinasi. Makanya itu kan pernah antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan digabung ya, karena supaya tidak kontraproduktif. Di satu sisi perdagangan ingin impor, tapi di sisi lain perindustrian bilang loh kita udah ada industri dalam negeri. Nah, makanya harus ada mapping kembali antara perdagangan dengan perindustrian untuk menetapkan mana produk-produk yang memiliki daya saing itu yang dikembangkan di industri sehingga di perdagangannya itu bisa dengan berbagai cara untuk mengurangi ya. Nah, di sisi lain di mana perindustrian tidak punya kemampuan untuk daya saing, perdaganganlah yang harus concern terhadap importnya supaya bahan baku itu bisa lebih murah gitu, tidak dikenakan biaya masuk. Nah, sekarang ini kan orang tidak jelas mana barang-barang yang memang perlu dikasih biaya masuk karena dia untuk industri atau tidak gitu. Nah, ini masih rancu. Bahkan kemarin pemerintah pernah mengeluarkan 1.001 barang dikenakan biaya masuk 10%. Ternyata nggak mengurangi gitu loh. Berarti kan ada sesuatu yang salah nih dalam menetapkan barang-barangnya. Nah, itu tugasnya adalah memilah kembali mana memang barang-barang itu yang memang dibutuhkan dan memang dikenakan dan mana nggak perlu gitu. Artinya tapi ini sinergitas lintas kementerian dan menghilangkan ego sektoral. Itu sangat diperlukan. Oke, nah sebagai orang muda yang masuk ke kabinet ini bagaimana membenahi hal ini? Makanya sekali lagi seperti Pak Presiden sampaikan adanya fungsi Menko. Nah, Menko ini penting saya pikir. Karena kenapa? Karena berkaca dengan pengalaman yang lalu, ya mungkin yang kita tidak bisa tahu secara spesifik siapa. Ada kasus di mana mungkin beberapa menteri yang dalam satu sektor yang di dalam koordinator Menko tidak menghadiri rapat, ya kan? Tidak mengikuti arahan, dalam tanda kutip mungkin tidak patuh terhadap koordinasi yang sudah ditetapkan. Nah, sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita itu membuat sebuah pemahaman yang sama dengan ketegasan dari kesepakatan yang sudah dibuat dan tentunya dengan komando yang jelas. Nah, ini sangat jelas sudah disampaikan oleh Pak Presiden, visi misi Presiden yang dituangkan lewat program-program yang memang harus dikendalikan oleh Menko-nya. Nah, Menko kita ya saya pikir ini menjalankan fungsi-fungsi yang memang sudah semestinya dilakukan dan sampai saat ini saya pikir Menko juga akan memberikan target kepada kita, menteri-menteri di bawahnya untuk bisa langsung melapor kepada Menko dan juga jangan sampai lagi ada katakanlah pihak-pihak yang berbeda pendapat. Kalaupun berbeda pendapat itu cukup di dalam, ya cukup diselesaikan di dalam dengan mengambil keputusan. Tentu pasti ada dinamika pasti, tapi jangan sampai itu keluar dan juga menimbulkan kegaduhan. Baik, Pak Jerry, terakhir ringkas saja. Artinya program kerja seperti apa Anda sebagai Wamen yang nantinya akan Anda prioritaskan untuk direkomendasikan kepada Bapak Menteri Perdagangan sendiri? Jadi memang kalau untuk bicara soal program konkret atau mungkin formulasi konkret kita baru sedang akan mengerjakan ya mungkin dalam beberapa hari ini karena saya baru saja dilantik kemarin. Dan kemudian hari libur ya. Jadi mungkin hari Senin ini kita akan coba melihat skala prioritasnya, kita akan melis dan juga kita akan melihat secara hal-hal yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh aparat di dalam Kementerian Perdagangan untuk bisa menetapkan nanti apa-apa saja. Tapi untuk itu kita tunggu saja berapa hari ini, nanti saya berkesempatan diundang lagi saya akan berikan itu detailnya. Ya. Kita tunggu bagaimana koordinasinya dan hasil kinerja dari Menteri Perdagangan dan juga Anda sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Baik Pak Jerry dan juga Mbak Afi, terima kasih telah hadir malam hari ini dalam Prime Time News.